Bagi sebagian masyarakat, memiliki pekarangan atau benda tajam menjadi kebutuhan. Misalnya, para petani atau penambang hutan memiliki golok menjadi sebuah kewajiban untuk mempermudah pekerjaannya. Namun, tahukah Anda bahwa di Provinsi Banten, tepatnya di wilayah Ciomas Serang Banten, ada sebuah golok yang cukup fenomenal, yaitu golok Ciomas yang cukup terkenal dengan kesaktian dan keampuhannya. Golok Ciomas dibuat secara turun-temurun. Bagi Anda yang belum tahu tentang golok Ciomas, kami akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah golok Ciomas Banten. Golok yang terkenal dan dikagumi oleh warga Banten ini adalah golok Ciomas. Ciomas, sebuah kecamatan di Provinsi Banten yang berjarak sekitar 20 km selatan kota Serang, dikenal memiliki tradisi pembuatan golok yang merupakan budaya dan warisan religi masa silam yang masih terjaga kelestariannya hingga kini. Golok dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai benda jenis parang atau jenis pedang yang berukuran pendek. Untuk benda semacam itu, di daerah Banten dikenal dua nama, yakni golok dan bedog. Secara fisik, keduanya sama dan sebangun, namun memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Bedog adalah peralatan yang penting dalam keperluan sehari-hari, seperti untuk memangkas pohon, menembang bambu, keperluan dapur, dan lain-lain. Ada juga sejenis bedog yang bentuknya agak berbeda, dengan bedog atau golok di mana bagian ujungnya melengkung ke bawah dan disebut congkrang atau arit. Fungsinya lebih banyak digunakan untuk menyambit rumput atau keperluan di kebun lainnya, sedangkan golok umumnya difungsikan sebagai senjata yang dipakai untuk membela diri atau untuk keperluan darurat. Para pendekar di daerah Banten dan sekitarnya dikenal sebagai jawara, biasanya memiliki senjata utama berupa golok. Begitu juga dengan masyarakat daerah Ciomas yang mempunyai golok yang terkenal yang disebut golok Ciomas. Bagi masyarakat Ciomas, golok adalah murid dan tempaan gurunya. Popularitas golok Ciomas muncul karena banyak hal, terkenal karena keistimewaannya dari segi fungsi dengan ketajamannya yang luar biasa. Konon, karena dibuat secara khusus, kulit yang terluka oleh golok Ciomas sedikit saja sukar sembuh, bahkan dapat membusuk dan menyebabkan kematian. Seolah golok itu memiliki racun yang maha dahsyat, hasil karya seorang empu yang sakti. Selain itu, golok Ciomas juga diyakini memiliki nilai mistis di mana proses pembuatannya di masa silam melalui tahap-tahap ritual yang hingga sekarang masih terus terjaga, sama halnya dengan keris di Jawa. Banyak yang percaya bahwa golok Ciomas sangat ampuh untuk menaklukkan musuhnya, yang pengertiannya adalah musuh bisa ditaklukkan tanpa harus mengeluarkan golok dari serangkainya, dan keyakinan itu berkembang luas di masyarakat. Adapun kebenarannya hanya Allah yang tahu. Golok Ciomas adalah salah satu jenis senjata khas Banten yang hingga kini proses pembuatannya masih dilakukan secara turun-temurun. Golok Ciomas dibuat atau ditempa dengan besi sakti berupa palu atau godam. Godam sakti itu dijuluki dengan nama Sidenok. Bentuk Sidenok sendiri sepintas biasa saja, yaitu palu seukuran kepalan tangan dengan gagang kayu. Namun, nama Sidenok identik dengan seorang perempuan, dan nama Sidenok sendiri berdasarkan dari cerita rakyat. Godam inilah yang sudah ratusan tahun secara turun-temurun digunakan dalam membuat golok Ciomas hingga hari ini. Godam Sidenok saat ini masih dipegang oleh keturunan dari Ki Cengkuk. Asal mula Ki Cengkuk memiliki godam tersebut, dan siapa Ki Cengkuk itu menjadi cerita rakyat yang berkembang hingga kini. Adapun kebenaran cerita rakyat itu, sekali lagi, Wallahu a'lam bishawab. Godam Sidenok sepenuhnya telah menjadi hak milik warga Ciomas. Golok Ciomas mempunyai model yang beragam dan tidak ada yang sama persis. Masing-masing memiliki perbedaan dan keunikan sendiri-sendiri sesuai pesanan pemiliknya. Ada jenis kembang kacang, mamuncang, candung, dan salam nunggal.
Ukurannya ada yang kecil, pas di soren, di pinggang, ada pula yang panjang mendekati ukuran pedang. Di dalam hikayatnya, golok Tiaumas bisa dilipat, bisa sangat tipis seperti seng dan aneka bentuk lainnya. Golok Tiaumas generasi pertama yang konon dibuat langsung oleh pemiliknya, yaitu Ki Cengkuk. Dinamakan Sirbo, golok sepanjang 1 meter itu memiliki bentuk khas dan terlihat bekas pautan tangan. Sirbo sampai kini masih disimpan oleh masyarakat Tiaumas. Demikian informasi dari golok kesaktian Tiaumas Serang Banten. Semoga bermanfaat. Adapun kesaktian dan kebenaran dari semua itu hanya warga Tiaumas dan Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.